Ya, jadi pertama-tama kita patut bersyukur ya karena walaupun gempa yang cukup dahsyat 3,5 skala Richter, namun tidak ada korban jiwa, hanya luka ringan saja 2 orang. Dan untuk rumah-rumah sih ada sekitar 523 rumah kan, kategorinya ada rusak ringan itu 174 rumah, rusak sedang 300 rumah, dan rusak berat 49 rumah. Ini khusus untuk rumah warga ya. Sementara kerusakan untuk fasilitas ibadah itu yang rusak ringan 10, rusak sedang 5, sementara rusak berat tidak ada. Itu untuk fasilitas ibadah seperti gereja ya. Kemudian untuk fasilitas pendidikan itu rusak ringan 36, rusak sedang 2, rusak berat ada 4. Nah, kemudian kerusakan fasilitas pemerintah itu rusak ringan 24, rusak sedang 5, rusak berat tidak ada. Kerusakan fasilitas kesehatan itu yang rusak ringan 8, rusak sedang 1, rusak berat 2. Kemudian kerusakan fasilitas umum rusak ringan 3, rusak sedang 2, rusak berat 1. Sementara kerusakan infrastruktur pendukung lainnya itu rusak ringan 9, rusak sedang 5, rusak berat tidak ada. Nah, itu rincian kerusakan akibat dari gempa pada tanggal 10 Januari 2023 yang lalu. Tahap pertama setelah gempa itu kita sudah tetapkan status tanggap darurat bencana itu dari 10 sampai 24, dan kita perpanjang kembali selama 14 hari ke depan. Ini maksudnya supaya kita memvalidasi data dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan daerah kepulauan, sehingga ada data-data yang belum dapat diverifikasi secara tuntas, sehingga perlu waktu untuk kita data lagi. Jadi kita langsung by name by address per korban per rumah ya. Jadi kakak dari keluarga korban, KTP, dan juga kita tentukan lokasi-lokasinya dengan benar, sehingga jangan sampai ke depan salah sasaran. Kita mau menghindari hal tersebut ya. Benar-benar kita mau kumpulkan data yang valid sehingga kita memerlukan waktu untuk melakukan hal tersebut. Ini memang kendalanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.